Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kalimah MPDI dari SMP Negeri 2 Ngerambe, Desa Cepoko, Ngerambe, Ngawi, Jawa Timur. Calon guru penggerak angkatan 5 tahun 2022. Dengan menggunakan pedoman surat edaran Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Komponen inti RPP menurut Permendikbud nomor 14 tahun 2019 adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Prinsip RPP yaitu efektif, yaitu dapat mencapai tujuan, efisien yaitu sedikit waktu dan tenaga karena hanya satu lembar, dan berorientasi pada kebutuhan murid yaitu sesuai dengan kesiapan, minat, dan kebutuhan murid. Rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 Ngerambe. Langkah pertama, melakukan identifikasi kebutuhan belajar dengan membagikan lembar pertanyaan terkait kebutuhan murid berdasarkan profil belajar murid. Melakukan identifikasi strategi berdiferensiasi, yaitu melakukan pemetaan strategi belajar murid berdasarkan kebutuhan murid. Pemetaan murid berdasarkan profil belajar murid terdiri dari visual, auditori, dan kinestetik. Contoh, pemetaan visual terdiri dari beberapa anak yang ada di kelas, kemudian dipetakan lagi anak-anak yang tergolong auditori. Kemudian selanjutnya anak-anak yang tergolong mempunyai gaya belajar kinestetik. Pembuatan RPP merujuk pada rubrik RPP sebagai berikut. Ada tujuan pembelajaran, nilai 4, nilai 3, nilai 2, nilai 1. Selanjutnya kegiatan pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah penilaian pembelajaran seperti ada di kolom berikut ini. Rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan tema atau materi perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah kelas 7. Bapak Ibu guru hebat, ini adalah contoh RPP berdiferensiasi yang akan diberikan secara luring atau tatap muka yang diambil berdasarkan edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 yaitu RPP 1 lembar. Pemetaan yaitu peserta didik berdasarkan profil belajar. Kemudian seperti ini kita lanjut tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah berbeda-beda. Yang pertama, melalui pengamatan materi buku teks, siswa dapat menceritakan kembali sejarah Islam Bani Umayyah. Yang kedua, melalui kegiatan melihat dan menyimak video, siswa dapat menyebutkan 5 khalifah Bani Umayyah. Melalui kegiatan mendengar cerita guru, peserta didik dapat menyebutkan 2 nilai yang dapat dijadikan teladan dari peradaban Islam Bani Umayyah. Melalui poster, gambar, PPT, dan video, siswa dapat mengambil makna perjuangan dan cinta tanah air. Kemudian kegiatan pembelajaran, medianya seperti ini, alat, kemudian sumber belajar. Selanjutnya, pada pendahuluan 10 menit,
seperti ini. Pertama guru salam, kemudian mengajak peserta didik berdoa. Sebelum masuk ke kegiatan inti yaitu 90 menit, maka peserta didik dipetakan berdasarkan profil belajar murid, visual, auditori, dan kinestetik. Ada kegiatan menyimak, mencari informasi dari berbagai literasi tentang sejarah Islam Bani Umayyah, termasuk diferensiasi konten. Ada peserta didik diberi gambaran tentang khalifah, nilai-nilai sejarah yang dapat dijadikan teladan kehidupan dan perjuangan cinta tanah air melalui presentasi PowerPoint atau video pembelajaran, termasuk audiovisual. Ada peserta didik dibimbing untuk dapat memilih poster atau gambar untuk melakukan acting dialog antara khalifah dan rakyatnya. Ini termasuk kinestetik karena peragaan yang diilhami dari gambar yang telah ditempel pada dinding kelas. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan penutup. Sebelum penutup diadakan refleksi seperti ini, kemudian ditutup oleh guru, dan guru akan memberikan dan menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Yang terakhir adalah penilaian. Ada 3: sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikap diperoleh dari observasi selama pembelajaran berlangsung. Keterampilan memberikan tugas siswa menceritakan inti sejarah Islam Bani Umayyah, yaitu dengan cara menentukan jenis produk tugas, bisa bentuk poster, video, komik, tulisan infografis, tulisan manual, dan kreasi internet. Ini termasuk diferensiasi produk. Sedangkan pengetahuan yaitu siswa diberi soal tes pengetahuan dalam bentuk kuisis, Google Form, Tag Word, atau game education yang berisi soal-soal, sehingga siswa bebas untuk mengerjakan dengan cara yang berbeda. Ini termasuk diferensiasi proses. Demikian Bapak Ibu Guru, contoh RPP berdiferensiasi. Terima kasih. Penilaian sikap menggunakan teknik observasi. Untuk instrumennya adalah jurnal observasi seperti berikut ini. Tiap siswa mendapat satu lembar jurnal observasi dengan menuliskan nama, kelas atau semester, dan nomor absen. Penilaian pengetahuan dengan menggunakan teknik tes tertulis dan penugasan. Bentuk instrumen yaitu soal esai. Berupa soal-soal tes esai disajikan dalam bentuk kuisis, Google Form, Tag Word, Game Education. Siswa diminta untuk memilih salah satu untuk mengerjakan soal-soal yang tersebut. Contoh soal seperti yang ada pada layar seperti ini. Penilaian keterampilan dengan teknik penugasan. Untuk instrumen yaitu rubrik penilaian hasil karya siswa yang berisi cerpen Islam masa Bani Umayyah di Andalusia. Menceritakan kembali secara singkat tentang inti sejarah Islam Bani Umayyah berupa produk. Bentuk cerpen yaitu tugas bisa bentuk poster, video, komik, tulisan infografis, tulisan manual, dan kreasi dari internet. Para murid memilih salah satu saja bentuk tugas yang dibuat. Ini adalah rubrik penilaian.
Demikian tadi Bapak Ibu Guru contoh RPP berdiferensiasi. Semoga kita dapat menerapkan di sekolah kita masing-masing agar dapat terwujud semua kebutuhan anak-anak dalam pembelajaran. Salam Guru Penggerak.